Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melihat apa yang kita punya ini. Inilah tanaman kunyit yang sudah lama, umurnya sudah hampir setengah tahun lebih ini. Ya, tanaman kunyit ini dulu kita tanam bersama dengan cabai di dalam karung. Ini adalah pohon cabainya. Ini pohon cabainya yang sudah mati ini. Nah, biasanya di setiap karung di tanaman cabai kita juga kadang meletakkan rimpang baik kunyit maupun jahe, kencur juga. Tujuannya ya untuk nambah-nambah koleksi tanaman juga, untuk keperluan dapur kita sendiri juga iya. Nah, ini adalah salah satu tanaman kunyit kita yang tumbuh sampai sekarang udah hampir 1 tahun bahkan ini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Meskipun ini ditanam sebenarnya hanya untuk sampingan saja, tidak utama. Yang utama adalah pohon cabai ini. Kita akan lihat seperti apa. Ini dia. Ini karungnya aja sudah sampai rusak. Ini dia kunyitnya. Kita akan bongkar. Nah, ini rencananya nanti kunyit ini kita akan tanam lagi di sela-sela tanaman cabai, ya. Karena saya pernah melihat, mendengar penyampaian pemaparan tentang budidaya tanaman organik, bahwa tanaman kunyit ini ketika kita tanam di sela-sela tanaman cabai, tomat ataupun terong, itu ada manfaat tersendiri, yaitu bisa mengusir hama, menghalau hama tanaman. Itu seperti itu katanya. Mungkin dari baunya, mungkin apa, dari pengaruh apanya. Ini lumayan. Dan saya sudah pernah membuktikan ya, tahun lalu kita juga menanam seperti ini. Di antara tanaman cabai di dalam karung, kita juga tanam kunyit, dan kunyitnya bisa tumbuh dengan subur. Ada videonya yang telah lalu, judulnya saya lupa. Silahkan cari saja di channel kita ini, channel Ibu Siti Mahmudah. Cari aja videonya tentang tanaman kunyit. Juga hasilnya juga sudah, hasilnya divideokan apa di foto ya dulu, lupa saya. Nah, tanaman cabai yang di sela-selanya ada tanaman kunyit itu biasanya bebas dari hama. Dia akan dapat tumbuh subur sehingga dapat berproduksi banyak. Itu baru saya pahami setelah saya melihat video punya siapa itu, lupa saya. Ternyata katanya ketika kita menanam tanaman kunyit di sela-sela tanaman cabai, maka cabai kita akan terbebas dari hama. Kita juga nanti ini akan kita pindahkan juga ke karung yang lain, nanti kita letakkan di sela-sela tanaman cabai. Ini lumayan, dari satu rimpang yang kecil dulu diletakkan begitu saja di sela-sela tanaman cabai, di karung tanaman cabai, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita buang saja ini. Lumayan dekat, lumayan banget tuh. Dari satu rimpang kecil, bahkan satu potongan rimpang bisa jadi seperti ini. Ini kalau ini ditimbang ya ada 1 kilo lebih, karena masih ada tanahnya juga, tapi ya bisa 1 kilo lebih nih. Tuh, banyak banget. Ini ditanam tanpa sengaja ya. Kita letakkan rimpang di karung-karung tanaman cabai kita biarkan. Setelah tanaman cabai berbuah, berproduksi, setelah selesai produksinya menurun, kita buang tanaman cabainya, tinggal tanaman kunyitnya ini yang meneruskan media tanamnya. Dan hasilnya seperti ini. Coba ini satu tanaman, satu karung, satu taman. Coba kalau kita punya 100 seperti ini, maka kita bisa dapat 1 kuintal. Nah,
Oke, nanti kita akan ambil beberapa rimpang saja, kita letakkan juga di karung. Nanti kita akan letakkan di sela-sela tanaman cabai yang katanya bisa mengusir hama tanaman cabai, dan itu sudah kami sudah pernah membuktikan bahwa tanaman cabai yang di sekelilingnya ada tanaman kunyit itu bisa terbebas dari serangan hama. Oke, ini dia. Jadi walaupun ini sampingan ini ya, tidak tanaman utama, tapi hasilnya bagus banget. Coba kalau ini kita budidayakan secara profesional mungkin akan lebih bagus. Cuma kadang kalau kita itu tidak tahu pemasarannya di mana, sehingga kadang-kadang susahnya itu seperti itu di pemasaran. Pernah ada teman saya yang menghubungi saya, katanya saya punya lahan jahe sama kunyit banyak banget, ada berapa hektar dan sudah siap panen, apa bisa tolong dipasarkan gitu, pertanyaan kepada saya. Waduh, saya tidak tahu itu. Nah, itu susahnya seperti itu. Menurut sebagian orang mengatakan bahwa mudah sekali pemasarannya, begini. Mereka promosi dan lain sebagainya, tapi kalau sudah ada barangnya biasanya kan susah. Itu seperti itu. Alasannya sedang murah lah, sedang apalah itu. Maka ini kita tanam hanya untuk keperluan sendiri. Ya. Dulu pernah kita panen seperti ini, ada 3 karung. Kemudian kita, karena banyak banget, kita jual ke pedagang jamu. Nggak tahu dulu dibeli berapa, lupa. Nah, ini dari satu ini aja mata tunasnya ada berapa ini? Ini kalau kita potong bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata tunas ini dari satu rimpang seperti ini, satu jari saja seperti ini. Ini ada 6 mata tunas yang bisa menjadi 6 tanaman kunyit yang nanti setelah 10 sampai 12 bulan bisa menghasilkan begitu banyak tanaman rimpang kunyit seperti ini. Oke, bisa kita lihat medianya yang tadi digunakan untuk tanaman kunyit nih. Medianya tidak menggumpal. Dan di dalamnya banyak sekali cacing kecil-kecil. Lalu ada cacing kecil-kecil. Lihat apa enggak? Cacing kecil-kecil. Ini menandakan bahwa media tanam ini subur. Nah, ini sebelah sini juga kita sudah punya media tanam yang nanti siap untuk memindahkan kunyit itu. Media tanam kita terbuat dari seperti biasa, tanah pekarangan, kemudian pupuk kandang dan sekam padi. Kali ini kita gunakan sekam padi yang masih utuh dari penggilingan padi baru. Karena kita sudah stok arang sekam kita sudah habis. Mungkin besok atau kapan kita akan buat lagi arang sekam untuk persediaan campuran media tanam. Tapi katanya menggunakan sekam yang masih mentah juga, bukan sekam bakar juga tidak masalah. Tujuannya supaya media tanam kita nanti poros, agar sirkulasi air dan udara itu bagus. Ini dia media tanam tadi kita sudah buat, terdiri dari media tanam bekas ya, dari karung bekas yang tahun lalu ada 4 karung. Kemudian kita campur dengan 2 karung kecil, 2 karung pupuk kandang, kompos pupuk kandang, dan 1 karung sekam. Ini sudah kita campur. Nanti kita masukkan ke dalam karung untuk menanam kunyit ya. Oh ya, kunyit. Nanti oke. Ya. Kunyit. Sistem penanamannya seperti ini. Misalnya kita masukkan tanah ke dalam karung paling setinggi 20 cm ya. Tanah ke dalam karung setinggi 20 cm, 1 jengkal. Kemudian kita letakkan kunyitnya
Ini sama berlaku sama juga dengan jahe. Kita juga punya tanaman jahe di sana lumayan subur. Nah, nanti setelah tanaman kunyit ini membesar ya, membesar kemudian banyak tumbuh tunas-tunas baru, maka kita tambahkan lagi media tanamnya kira-kira 10 cm. Begitu berulang terus sampai karung ini penuh usia 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika pertama kita tanam 20 cm media tanam di bawah, kunyit sudah mengeluarkan rimpangnya, sudah banyak rimpangnya. Kita tambahkan tanah lagi 10 cm, tujuannya supaya nanti tunasnya akan naik ke atas. Ketika tunasnya naik ke atas, ada tanaman baru lagi, tanaman kunyit baru lagi, menghasilkan rimpang lagi, maka akan ada rimpang lagi di atasnya. Demikian seterusnya sampai karung ini terisi penuh dengan media, kita teruskan ke atas, buka. Demikian juga dengan rimpang kunyitnya, penuh sampai ke atas seperti yang kita lihat ini. Dia bersusun rimpangnya dari bawah sini, itu bersusun sampai ke atas ini. Nah, ini dia. Ini rimpang paling bawah pertama, kemudian ini rimpang paling atas. Ini rimpang paling atas, bersusun dari bawah ke atas. Kalau kondisi tanahnya masih bagus, kita tambahkan lagi, terus dia akan tumbuh tunas lagi, tumbuh tunas lagi ke atas sampai memenuhi karung. Rimpangnya juga sampai ke atas. Kalau ini sudah mulai hijau, tampak mau tumbuh karena memang kemarin karungnya sudah sobek dan ini sudah terlihat. Ini sudah keluar dari karung ini, jebol. Yang ini, maka hijau. Kalau yang ini yang masih tertutup tanah, dia masih seperti ini, masih seger. Oke. Oke, tadi bagaimana cara kami menanam kunyit yang meskipun bukan tanaman utama kami, tapi itu adalah tanaman yang kita butuhkan juga di dapur kita, baik sebagai bumbu maupun sebagai obat. Oke, di sana juga kita lihat ada jahe, tanaman jahe. Iya, dulu pernah saya ceritakan jahenya, lumayan subur. Nah, tuh subur banget, daunnya hijau lebat, tuh subur banget jahenya. Tuh karungnya kecil juga di bawah, kelihatan tertutup. Oke, jadi saya ulang lagi, selain menanam kunyit untuk kebutuhan dapur, baik untuk bumbu masak maupun untuk pengobatan, seperti yang baru-baru ini kami ketahui bahwa tanaman kunyit ketika ditanam di sela-sela tanaman cabai, tomat atau terong itu bisa membantu untuk mengusir hama tanaman. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa seperti biasa ya, klik subscribe untuk berlangganan secara gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah. Oh ya, nanti video selanjutnya kita akan buat di sebelah warung kita ada kolam kecil yang ada ikan nilanya, ada ikan nila, gurame dan ikan apa campur. Nanti kita gunakan airnya untuk menyiram. Bagaimana hasilnya kita lihat nanti. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.